Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amanda, mahasiswi semester 4 jurusan Sistem Informasi dengan NIM 04798156. Di sini saya akan melakukan tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Yang pertama, di sini ada CD atau change directory, yang artinya ubah direktori. Jadi perintah ini bisa digunakan untuk berpindah antar direktori atau mengembalikan ke direktori yang sebelumnya. Di sini contohnya saya mengetikkan CD dokumen, kemudian tampil seperti ini, dan jika ingin kembali ke direktor sebelumnya, kita tinggal copy aja. Kemudian perintah yang kedua yaitu CLS atau clear screen. Jika sudah di clear screen, tampilannya akan jadi seperti ini. Kemudian ada CLS garis miring tanda tanya. Ini digunakan untuk memberitahu kita bahwa CLS sudah membersihkan layar. Di sini ada keterangannya clear the screen. Setelah itu, dir garis miring tanda tanya. Ini untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dan menampilkan lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya. Di sini contohnya ada A garis miring A, yaitu display file with specific attribute, atau di sini ada juga yang garis miring Q, display the owner of the file. Kemudian perintah selanjutnya di sini dir, ini untuk mengetahui ada file-file apa saja di dalam direktori ini. Kemudian ada ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, dan lainnya. Di sini ada wireless LAN connection 1, ada wireless LAN connection 2, ada WiFi juga. Nah, di sini ada IP address-nya, default gateway, dan sebagainya. Kemudian ada ipconfig garis miring all. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Setelah itu ada ipconfig garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan ipconfig. Nah, di sini contohnya ada garis miring tanda tanya untuk help message. Yang ini ada garis miring release untuk merilis the IP address dan sebagainya. Ini IP display DNS. Untuk IP DNS ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS. Ini juga termasuk localhost koneksi. Nah, di sini ada record type, ada record name, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ipconfig flash DNS. Untuk yang flash DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Di sini sudah ada keterangannya successfully flash the DNS resolver change. Setelah itu ada ipconfig register.
ipconfig register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Di sini keterangannya, the requested operation requires elevation. Nah, setelah itu ada perintah ping. Di sini saya menggunakan ping dengan IP address-nya dari WiFi. Di sini berjalan ya IP address-nya. Dan ada ping dari website Google juga. Setelah itu ada netstat. Netstat itu digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan. Nah, di sini ada proto, ada local address-nya, ada foreign address, dan ada state-nya. Setelah itu ada tracer. Tracer ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Di sini saya menggunakan tracer dari Google. Nah, di sini sudah ada keterangannya trace complete. Setelah itu ada pathping. Di sini saya menggunakan pathping dari Google. Pathping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Sini kita tunggu dulu. Nah, jika sudah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini. Sini sudah ada keterangannya trace complete. Kemudian selanjutnya NS lookup. Di sini saya menggunakan Google juga. Di sini keterangannya servernya unknown dan addressnya 192.168.101. Kemudian ada netsh. Di sini kita tuliskan netsh interface IP show configuration. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada configuration for Ethernet, kemudian ada LAN connection 1, LAN connection 2, itu terhubung ya, dan WiFi juga. Nah, setelah netsh ini ada root atau rute. Rute ini digunakan untuk menambahkan, membuang, atau menukar perintah root table dalam sebuah host. Di sini kita tulis root print. Kemudian di sini ada beberapa tampilan, ada interface, kemudian ada rute table. Ini keterangan gateway on link. Kemudian yang terakhir ada perintah untuk net. Perintah net ini akan menampilkan beberapa opsi seperti tampilan, pengguna, sesi. Nah, di sini ada administratornya. Tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Demikian praktik jaringan komputer ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.